Bu Lista, ibu kenapa lari-lari begitu, Bu? Pak Lurah, Bu Ima, kalian berdua harus tahu, Bu Noi lagi ngadain acara ulang tahun guguknya itu. Saya pikir itu acara pengajian, ternyata bukan. Itu acara buat anak-anak kecil. Apa? Acara ulang tahun? Uang yang dipakai itu uang dari saya. Bu Nui bilang dia akan mengadakan acara pengajian. Jadi semua itu bohong. Ini sih udah nggak bisa kita sepelin lagi, Pak. Udah mau utang di mana-mana, selalu pura-pura lupa. Sekarang nipu Pak Lurah. Kita harus lakukan sesuatu. Selamat siang Bu Nui, saya baru aja buka nih. Ibu udah datang aja. Kali ini mau beli apa Bu? Beli apa aja sih, yang penting koleksi make up saya bertambah. Tanpa bertanya pun, Bu Ima bakal tahu karena saya bakal ke tempat kasir itu. Bener juga ya. Ya udah silakan dipilih-pilih dulu Bu. Kebetulan hari ini ada beberapa produk baru yang lagi viral. Mulai dari eyeshadow, blush on, lipstick, sampai ke body lotion juga. Oke, makasih. Tapi bisa diem dulu nggak? Saya mau pilih-pilih skincare saya nih. Kalau Bu Ima ngomong terus, saya nggak bisa belanja dengan baik. Iya, silakan Bu. Oke, tinggal hitung aja deh jumlahnya. Cepet hitung semuanya jadi berapa? Semuanya jadi 150.000 Bu. Oh, ya udah, ngutang dulu ya. Cuma 150.000 mah kecil. Besok juga dibayar, Bu. Ngutang lagi? Yang kemarin aja 300.000 belum dibayar Bu. Dan sekarang nambah 150.000. Jangan ngutang lagi ya Bu. Toko saya bisa rugi. Utang? Kemarin? Itu udah dibayar deh. Saya lupa-lupa inget nih. Udah dibayar? Kapan Bu? Bu Nui gak pernah ada melakukan transaksi pembayaran tuh ke saya. Mungkin cuma perasaan Ibu aja. Atau emang Bu Nui lupa Bu? Iya kali ya. Tapi seingat saya udah sih. Aduh, Bu Ima, maaf ya Bu, namanya juga udah berumur. Jadi cepat lupa gitu. Nanti saya inget-inget lagi deh. Bu Nui, Ibu lagi nggak pura-pura sama utang Ibu kan? Saya ingat banget Bu, Bu Nui belum bayar utang Bu. Kalau punya hutang ke orang, jangan dilupain gitu aja, tapi dibayar Bu. Gak tahu deh, bingung. Saya duluan ya. Ibu catat dulu aja, mari Bu. Kok jadi bingung gini ya? Tapi seingat aku emang belum bayar. Apa Bu Nui sengaja ngelupain utang dia ya? Bu Nui dari toko Bu Ima ya? Dengar-dengar ada produk makeup baru. Bu Nui pasti udah beli ya Bu? Udah dong, mana mungkin saya telat belinya. Oh iya Pak, ada terong ungu nggak Pak? Saya mau dong. Ini Bu terongnya, harganya 5.000 aja Bu. Bapak yang sering jualan di sekitar sini kan? Saya ngutang dulu ya Pak, saya lupa bawa uang lebih. Tadi uangnya dibeliin ke make up. Iya Bu, santai aja, asalkan besok dibayar ya Bu. Saya keliling di sini lagi. Tenang aja Pak, besok juga saya belanja lagi. Sekalian bayar terong yang ini. Bu Lista, saya duluan ya Bu, mari. Pak, kenapa Bapak ngasih aja sih? Bu Nui itu ratunya hutang. Kalau Bu Nui susah bayarnya gimana Pak? Tagih aja sampai dapat duitnya Bu. Kalau dia lebih galak, ya kita jangan bodoh Bu. Tingkat galak kita harus lebih tinggi. Pak, Bapak harus tahu duit saya aja 200.000 di Bu Nui. Sampai sekarang gak dibalikin. Pas saya tagih, dia malah pura-pura lupa. Gak mungkin Bu. Saya yakin Bu Nui akan membayar hutang dia Bu. Bu Lista mau beli apa lagi Bu? Biar saya bungkusin. Saya mau pilih-pilih dulu Pak. Ini tukang sayur terlalu berpikir positif. Kita lihat aja deh apa yang akan terjadi setelahnya. Gini kan enak, mau masak juga nggak harus ngeluarin uang. Tinggal ngomong gini aja, ngutang dulu ya, bayarnya nanti. Padahal nggak bakal aku bayar sih. Aku bakal pura-pura lupa aja. Bu, hari ini cuma masak terong Bu. Iya mas, uang bulanan menipis. Jadi kita cuma makan terong aja ya. Kalau uang bulanan udah kamu kasih, kita makan yang enak mas.
Bu, kalau punya utang dibayar ya Bu. Jangan pura-pura lupa kayak mulut orang tulul. Ibu pikir Bapak nggak tahu banyak orang yang selalu memberikan laporan atas apa yang kamu lakukan Bu. Jangan dibiasakan ya Bu. Jangan merasa bangga. Suatu hari nanti mereka akan menagih hutang mereka Bu. Utang itu bisa dibayar Mas. Nanti aku bayar setelah uang bulanan turun dari kamu. Uang yang kemarin dipakai apa? Utang kamu itu di mana-mana Bu. Meskipun jumlahnya nggak seberapa, tapi hutang wajib dibayar Bu. Gimana kalau umur kamu pendek Bu? Hutang-hutang itu akan kebawa sampai ke akhirat Bu. Mas, aku pasti bayar Mas. Kamu gak percaya sama aku? Hello, bisa-bisanya ya sama istri sendiri gak percaya. Kamu itu manusia atau bukan sih Mas? Gimana mau percaya? Soalnya orang-orang bilang kamu itu suka pura-pura lupa. Bayar, jangan malu-maluin aku sama diri kamu sendiri Bu. Ih, padahal pura-pura lupa itu cara aku supaya gak bayar utang. Kenapa Mas pikirin gak ngerti sih? Gak peduli deh, aku bakal pura-pura lupa terus. Aduh, hari ini kok bingung banget ya. Kayak ada sesuatu yang mengganjal gitu. Tapi apa ya? Kayak sulit banget dideskripsikan dengan kata-kata. Tuh. Anak mama, tunggu ya sayang. Mama mau bersihin halaman rumah kita dulu. Kalau udah bersih, baru deh kamu mandi ya sayang. Selamat pagi Bu Nui, maaf ganggu Bu. Saya kesini mau nagih utang. Saya mau belanja buat toko saya. Kebetulan ada kekurangan sedikit uang, jadi saya datang ke sini. Utang? Kayaknya saya nggak punya utang deh sama Ibu Imah. Dan saya rasa hutang saya udah dibayar Bu. Aduh. Saya lupa-lupa inget sih. Mungkin nanti saya inget-inget dulu ya. Bu Nui, cukup Bu, jangan beralasan terus. Saya ingat ya, Ibu masih punya utang. Utang Ibu tercatat di toko saya. Bu Imah, ngaca dong Bu. Kalau saya punya utang ke Ibu, udah pasti saya bayar Bu. Nih, saya inget-inget lagi ya. Hutang saya itu benar udah dibayar Bu. Kok jadi Bu Nui yang marah sih? Harusnya saya yang lebih marah. Kalau punya utang tuh sadar diri, dibayar, bukannya pura-pura lupa Bu. Siapa yang pura-pura lupa? Hutang kemarin kan saya udah bayar ya kan? Pasti Ibu lupa, makanya inget-inget Bu. Heh, tukang utang, saya nggak akan diam aja ya. Tuh bibir merah karena lipstik dari toko saya. Pokoknya Bu Nui harus bayar sekarang juga. OMG, hello Bu Imah, kalau saya berhutang ke Ibu, pasti saya bayar Bu. Tapi saya merasa nggak punya hutang apa-apa loh. Nih, biar saya inget-inget ya. Seingat saya, lipstik ini langsung dibayar hari itu juga Bu. Ibu yang nerima uang dari saya langsung Bu. Masa nggak inget sih? Teruslah berpura-pura lupa Bu. Karena apa? Suatu hari nanti Ibu akan dihantui oleh semua hutang-hutang yang Ibu coba lupakan itu. Ribet banget sih tuh Bu Imah. Mau saya pura-pura lupa atau enggak, bukan urusan Bu Imah lah. Lagian cuma utang 450.000 aja sampai segitunya. Gimana kalau utangnya 1 juta? Apa nggak dibom nih rumah? Assalamualaikum Pak Lurah. Selamat siang Bapak. Maaf Pak, apa boleh bicara sebentar Pak? Ada hal penting yang ingin saya bicarakan Pak. Silahkan bicara langsung saja Bu. Saya nggak punya waktu banyak. Setelah ini saya akan pergi ke balai desa. Aduh, gimana ya? Saya nggak enak ngomongnya Pak. Takutnya Bapak terkejut loh dengan apa yang ingin saya bicarakan Pak. Santai aja Bu, selagi pembahasan ini positif tidak ada salahnya Bu. Begini Pak, saya mau ngadain acara pengajian di rumah saya. Tapi saya butuh dana yang lumayan cukup besar Pak. Apa saya boleh pinjam uang Pak? 500.000 aja Pak. Nah, kalau kayak gini jadi enak. Jadi nggak perlu menye-menye Bu. Kalau memang Ibu butuh sekali uangnya, saya akan meminjam sesuai kebutuhan Ibu. Beneran Pak? Pak Lurah nggak keberatan soal ini Pak? Enggak Bu, selagi uangnya dipakai untuk kegiatan yang bermanfaat, saya akan memberikan uang itu kepada Bu Nui. Terima kasih banyak Pak Lurah. Saya akan mengundang banyak ibu-ibu supaya acaranya makin bermanfaat dan makin meriah. Ini Bu uangnya.
kembalikan secepatnya ya Bu, karena saya juga akan memakai uang itu untuk keperluan lain. Oke, siap. Pak Lurah tenang aja. Saya akan mengembalikan uang ini secepatnya. Saya pamit ya Pak. Mari Pak. Kirain ada apa? Ternyata mau pinjam uang. Selagi dipakai untuk hal bermanfaat, nggak ada salahnya. Bu Nui juga pasti ganti uang itu. Kepada tamu undangan yang telah hadir, terima kasih banyak sudah menyempatkan diri Anda untuk datang ke sini. Saya sangat bersyukur karena banyak yang sayang sama anak saya ini. Bu Nui, kapan kita potong kuenya? Aku pengen kue yang gede itu tuh. Iya, aku juga sama. Dan badutnya, kenapa cuma diam aja Bu Nui? Apa itu bukan badut asli? Badut, ayo hibur anak-anak. Mereka pengen lihat kamu beratraksi. Bikin mereka senyum lepas ya. Saya udah bayar mahal loh. Jangan mengecewakan saya. Pak Fikri, saya kira bakal ada acara pengajian beneran Pak. Lah, kok ini malah ngadain acara ulang tahun guguk Pak? Mana banyak anak-anak yang datang. Saya juga nggak ngerti sama istri saya Bu. Malahan Nui nggak bilang apa-apa ke saya Bu. Makin males nih kalau gini caranya. Pak, bayar dong utang istrinya. Dia punya utang 200.000 nih. Sampai sekarang Bu Nui gak mau ngaku kalau dia itu punya utang ke saya. Saya udah ngasih uang buat bayar hutangnya Bu. Masa belum dibayar sih? Kalau udah nggak mungkin saya tagih Pak. Bapak ini sama aja kayak Bu Nui ya. Sama-sama bikin saya sakit kepala. Ya udah deh, nanti saya transfer. Bu Lista tagih aja terus supaya istri saya sadar. Siap Pak, tenang aja Pak. Tugas pasti dilaksanakan Pak. Pak Fikri nggak perlu khawatir. Yang penting uangnya langsung Bapak transfer. Mas, ayo kita potong kuenya. Kamu kan ayah dari guguk itu. Masa kamu malah ngobrol sama wanita lain? Iya, ayo kita ke sana. Bu Lista, mari Bu, kita makan kue sama-sama. Aku harus kasih tahu Bu Ima. Kalau dia tahu, dia pasti bakal marah besar. Utang Bu Nui kan di mana-mana. Sekalian aja aku cerita ke semua orang. Bu Lista, Ibu kenapa lari-lari begitu Bu? Pak Lurah, Bu Ima, kalian berdua harus tahu Bu Nui lagi ngadain acara ulang tahun guguknya itu. Saya pikir itu acara pengajian, ternyata bukan. Itu acara buat anak-anak kecil. Apa? Acara ulang tahun? Uang yang dipakai itu uang dari saya. Bu Nui bilang dia akan mengadakan acara pengajian. Jadi semua itu bohong. Ini sih udah nggak bisa kita sepelin lagi Pak. Udah mau utang di mana-mana, selalu pura-pura lupa. Sekarang nipu Pak Lurah. Kita harus lakukan sesuatu. Gimana kalau kita bikin daftar hitam buat Bu Nui? Setelah itu kita sebarin di grup WhatsApp supaya semua orang tahu kalau Bu Nui itu manusia paling berbahaya. Oke, sudah saya share ke grup. Kita tinggal tunggu respon dari orang-orang. Saya kecewa banget. Padahal saya itu udah percaya banget ke Bu Nui. Lagian ngapain percaya sama Bu Nui sih Pak? Padahal orang-orang sengaja jauhin dia. Pak Lurah malah berbuat baik. Karena saya nggak tahu niatnya bakal kayak gitu. Saya pikir Bu Nui beneran mau pakai uang itu buat pengajian. Pak Bu, lihat, bukannya merasa bersalah, Bu Nui malah bikin SW kayak gini. Saya nggak akan diam aja. Ibu-ibu, bantu saya untuk menyebarkan berita ini. Saya nggak mau kalau korban Bu Nui semakin banyak. Siap Pak Lurah, saya, Bu Ima sama warga yang lain akan membantu Pak. Siapa ini? Kok nggak ada foto profilnya ya? Tapi aku penasaran. Siapa tahu penting kan? Kayaknya nih orang kirim undangan deh. Datanglah jika Anda merasa bahwa Anda sengaja berpura-pura lupa dengan hutang Anda. Wah, aku merasa terpanggil nih. Aku datang Siapa tahu aku dapat kenalan baru kan? Dan dia orang kaya. Aku bisa pinjam uang sebanyak mungkin. Aku pakai baju apa ya? Gak mungkin dong aku pakai baju ini. Aku harus pakai gaun terbaik aku sih. Sama heelsnya juga. Jangan sampai aku melewatkan malam bahagia ini.
mau pergi kemana? Ini udah malam, kamu nggak boleh keluar tanpa aku, Bu. Aku mau datang ke party, Mas. Ada seseorang yang ngundang aku. Jadi aku nggak akan nolak undangan ini, Mas. Kapan lagi coba aku dapat undangan spesial ini, Mas? Kamu kenal sama orang yang ngundang kamu, tapi kok kamu kayak nggak kenal gitu? Apa jangan-jangan bener, Bu? Enggak sih, cuma ya aku datang aja. Soalnya undangannya itu khusus, Mas. Nggak, kamu nggak boleh pergi. Kamu nggak takut sama orang itu? Kamu nggak merasa curiga sama undangan itu, Bu? Apaan sih? Gak penting, Mas. Aku ganti baju ah. Aku mau datang ke party itu. Susah banget dibilanginnya. Tapi moga-moga aja undangan itu bukan penipuan deh. Kok nggak ada apa-apa? Aku salah masuk gedung atau gimana ya ini? Tapi bener kok, gedung ini sesuai sama alamat yang tertera di undangan. Hah? Kenapa lampunya mati? Gedung sewaan ini bisa mati lampu juga ya? Tapi kenapa nggak ditangani secepatnya? Aku sendirian di sini. Hah? Kalian siapa? Kenapa kalian memakai topeng wajah saya sendiri? Ada apa ini? Mana pestanya? Kenapa kalian malah mengelilingi tubuh saya? Saya lupa bayar. Saya lupa bayar. Saya lupa bayar. Kenapa kalian berbicara seperti itu? Bukannya undangan ini memang khusus untuk orang seperti saya? Kenapa hanya saya yang disudutkan? Saya lupa bayar. Saya lupa bayar. Saya lupa bayar. Pergi. Kenapa kalian menghalangi jalan saya? Saya harus keluar dari gedung ini. Saya lupa bayar. Saya lupa bayar. Saya lupa bayar. Saya nggak lupa bayar. Saya hanya berpura-pura saja. Tolong, lepaskan topeng itu. Kalian jangan pakai topeng wajah saya. Saya lupa bayar. Saya lupa bayar. Saya lupa bayar. Jangan mendekat. Tolong pergi jauh-jauh. Jangan mendekat. Ini adalah hukuman yang paling menarik. Loh, aku ada di tengah pasar. Bukannya semalam ada di aula gedung ya? Siapa yang bawa aku sampai ke sini? Bayar utangnya, Bu. Janji mau bayar hari berikutnya, tapi sampai sekarang belum bayar. Hutang ibu udah numpuk loh di saya. Enggak, saya nggak punya utang apa-apa. Saya juga merasa udah bayar. Saya nggak mungkin punya utang, Pak. Jangan asal berbicara, Pak. Iya, Bu, bayar sekarang juga, Bu. Ibu harus membayar utang. Kalau enggak, Ibu akan semakin ketakutan, Bu. Iya, Bu, bayar sekarang juga, Bu. Ibu harus membayar utang. Kalau enggak, ibu akan semakin ketakutan, Bu. Enggak, saya nggak punya utang apapun ke kalian. Jangan mencoba untuk membohongi saya. Saya nggak pernah punya utang. Saya lupa bayar. Saya lupa bayar. Saya lupa bayar. Saya lupa bayar. Diam! Kenapa suara itu terdengar lagi? Aku harus lari dari sini. Aduh, kenapa harus nabrak gerobak tahu ini sih? Kepala aku kan jadi pusing banget. Loh, kemana orang-orang tadi? Apa tadi itu cuma mimpi ya? Dan suara itu juga hilang. Ini aneh. Aku harus cepat-cepat pergi dari pasar ini. Siapa yang membuat ini? Kenapa ada wajah aku dan tulisan itu? Bahkan lengkap dengan alamat rumah dan nomor HP aku. Ini bukan hal biasa. Aku harus membayar semua hutangku. Dan aku gak mau berpura-pura lagi. Aku harus jujur ke mereka. Dan aku akan membayarnya. Karma dibayar instan, jangan main-main. Udah tahu doa orang terzalimi itu selalu dikabulkan. Kapan ya Bu Nui bayar semua hutang dia? Saya sih berharap secepatnya. Lumayan juga kan duitnya kalau udah balik beliin ke produk yang bagus.
Sama Bu, kita tunggu aja di rumah Bu. Kalau dalam 2 hari nggak datang, berarti azab ini belum seberapa Bu. Sedangkan kalau azab ini benar-benar bikin Bu Nui takut, pasti dia akan membayar secepatnya. Mari sama-sama kita menunggu uang kita kembali Bu. Oke, siap. Oke, semua utang yang aku punya udah aku catat Mas. Nih, kalau nggak percaya, kamu lihat aja Mas. Iya, aku percaya kok. Aku kan lihat sendiri, Bu. Aku seneng deh, akhirnya kamu bisa berubah. Harus dong Mas. Kamu lupa, aku juga kan buka jasa konsultan ngelunasin utang dengan gaya. Dan sudah banyak yang join ke aku Mas. Hahaha, syukur deh Bu. Semoga jasa ngelunasin utang pakai gaya itu bisa berkembang dengan baik. Amin. Ya udah, aku pergi dulu ya Mas. Jaga rumah ini ya. Hahaha, iya siap. Semuanya jadi 200.000 ya Bu. Ini uangnya. Wah, terima kasih banyak Bu Nui. Dan alhamdulillah untuk hutangnya. Sudah saya bayar. Ya Allah, jangan tagih lagi ya. Apa masih ada yang belum saya bayar Bu? Atau Bu Ima sengaja lagi mancing-mancing saya Bu? Bu Nui, saya belum selesai ngomong loh. Saya juga belum tanya-tanya Bu. Tapi Ibu udah motong omongan saya aja. Saya juga nggak tahu Bu. Itu refleks aja Bu. Ya udah, makasih ya Bu. Untung udah lunas. Saya permisi ya Bu. Hahaha, Bu Nui lucu juga ya. Kalau ada yang bahas utang, pasti dia langsung jawab kata-kata tadi. Saya seneng deh, Bu Nui bisa berubah sepenuhnya. Iya Pak, saya juga senang. Udah gitu dia buka jasa konsultasi ngelunasin utang dengan gaya. Pas saya tanya alasannya apa, Bu Nui cuma jawab supaya nggak malu-maluin di dunia atau di alam mimpi. Kan lucu banget Pak, kata-katanya gemesin gitu. Tahu nih, Bu Nui memang ada-ada saja.